Gawat, puluhan juta pendukung Anies disebut bakal marah jika ada usaha penjegalan. Penasehat Wakil Presiden RI 2009-2013 bidang telaah strategi, Abdillah Toha, mengungkap kemungkinan terburuk jika istana tetap berusaha menjegal baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Penjegalan terhadap Anies bisa berdampak pada marahnya puluhan juta pendukung Anies dan membuat kekacauan di negeri ini. Padahal, dia juga memahami bahwa Anies pun sebenarnya belum tentu menang jika dibiarkan maju Pilpres 2024. Anies Baswedan dijegal, skenario rezim Jokowi dibongkar. Advokat Refli Harun menyorot tajam dinamika perpolitikan termasuk dengan adanya keterkaitan oligarki terhadap rezim yang berkuasa. Menurutnya merekalah tokoh-tokoh yang sering berada di belakang layar, bersembunyi dalam bayangan orang-orang pemerintahan. Hal tersebutlah yang membuatnya mencium adanya skenario yang telah disusun jauh hari dalam menyambut Pilpres 2024. Kalau kita berbicara rezim itu sebuah bangunan kekuasaan yang tidak hanya diisi oleh orang-orang yang secara formal memerintah tapi juga behind the scene, tokoh-tokoh yang ada di belakang layar, terutama tokoh-tokoh yang kuat ekonomi yang kuat yang kadang-kadang kita katakan oligarki, kata Refli Harun, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Refli mengatakan rezim yang berkuasa saat ini ingin pemilihan presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Upaya awalnya adalah dengan menarik Partai Amanat Nasional, PAN, keluar dari oposisi dan masuk ke lingkar kekuasaan. Diketahui, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Menteri Perdagangan. Rencana Anies Baswedan untuk kembali ke titik nol dalam membangun NKRI disindir oleh Presiden Jokowi. Mirip meteran bensin. Pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu. Dan itulah pegangan kita. Setiap waktu kita berhenti. Jadi ketika 5 tahun sekali kita berhenti, ya pada saat itu kita menengok apakah kemarin sudah sama. Kalau belum ya dilempangkan. Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas, nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Seperti kita ketahui, hubungan Presiden Jokowi dan Anies Baswedan mulai renggang sejak Anies dipecat jadi Menteri Pendidikan. Ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat, kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Dianggap tak becus dalam bekerja, hingga akhirnya direshuffle oleh Presiden Jokowi. Sejak saat itulah, Anies mengibarkan bendera perang dingin dengan Presiden Jokowi. Apalagi ketika dirinya berhasil memenangkan Pilkada DKI di tahun 2017 yang lalu. Anies semakin besar kepala, dia semakin berani melawan atas segala kebijakan pemerintah bila kebijakan tersebut dinilai tidak menguntungkan dirinya. Tapi untuk pembangunan Stadion BMW yang sudah dicanangkan sejak era Gubernur Sutioso, pembangunan ini dianggap bisa menguntungkan Anies secara elektoral untuk persiapan 2024. Makanya, Anies pun mengusahakan secara mati-matian. Hal ini sangat berbeda dengan program Sodetan maupun normalisasi Sungai Ciliwung, di mana Anies hanya mengubah nama programnya menjadi naturalisasi, tapi hanya sebatas mengubah nama program. Pengerjaannya tak pernah disentuh sama sekali. Bahkan untuk mengeruk Sungai Mapang saja, Anies harus dituntut dulu di pengadilan baru mau bekerja. Mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini, ya. Saya kira dari kalangan incumbent, the ruling group, untuk tidak dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan, Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal. Bahkan hal ini kemudian dibumbui dengan narasi-narasi yang menjual nama Tuhan.
Saya berkeyakinan kalau ada seseorang atau sebuah parpol yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu, ini justru membuka pintu rahmat bagi Allah untuk memenangkannya, dan sebaliknya untuk mengalahkan pihak yang melakukan demikian, ujar Din Syamsuddin kala itu. Dan akhir-akhir ini, setelah dirinya dicapreskan oleh koalisi perubahan, Anies terlihat malah semakin sentimen terhadap Presiden Jokowi. Padahal kita semua tahu, lawan Anies ke depan bukanlah Presiden Jokowi, tapi Prabowo dan Ganjar Pranowo. Tapi rasa sentimen Anies terus ia perlihatkan. Salah satunya adalah dengan mengkritik segala kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi baru-baru ini. Dengan sok merasa paling hebat, dengan begitu pedenya, Anies mengatakan akan melihat kembali ke belakang untuk tujuan didirikannya bangsa ini, apa sudah pada rel yang tepat atau melenceng dari jalur yang sebenarnya. Anies mengatakan bahwa estafet kepemimpinan ke depan tidak melulu berbicara mengenai keberlanjutan atau tidak, melainkan soal mencapai tujuan bernegara. Tiap interval waktu kita berhenti. Pada saat berhenti kita melihat apakah kita masih dalam tujuan yang sama, dikalibrasi, dipastikan masih sama tiap interval waktu. Dan tiap interval waktu itu ditentukan juga siapa yang akan mengurus kelompok ini, regu ini, supaya perjalanan sampai di tujuan. Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu 5 tahunan. Jadi pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan, persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu. Lalu dijegal, Anies katakan ada yang aneh. Muncul isu yang menyebutkan ada pihak yang berusaha menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Anies menanggapi santai mengenai isu tersebut. Anies mengatakan seharusnya pihak yang ingin menjegalnya sebagai capres percaya survei, sebab dalam sejumlah survei dirinya berada di posisi ketiga. Soal jegal-menjegal ini ya, katanya nomor 3. Ya kalau nomor 3 sudah pasti kalah juga dalam pemilu. Kalau mau percaya dengan hasil survei, ya nggak usah jegal-menjegal. Tapi kalau juga menjegal berarti nggak percaya survei, ujar Anies. Anies mengaku tak memikirkan soal isu penjegalan itu. Menurutnya, dia dan koalisi perubahan untuk persatuan akan fokus dalam membawa misi agar kehidupan masyarakat bisa lebih baik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan masyarakat nantinya akan menilai secara objektif siapa yang layak menjadi presiden di 2024. Dalam kesempatan itu, Anies kemudian menyinggung kemenangannya di Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Kala itu, kata dia tak pernah berada di posisi atas di survei.